Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di perjalanan kita. Hari ini, tepatnya hari Sabtu pukul 6 pagi, kami bergegas kembali ke jalan. Namun kali ini kami mengambil arah kembali ke Kabupaten Sidrap. Kami memilih solusi yang paling masuk akal, teman-teman. Melihat sisa banjir kemarin yang masih meninggalkan lumpur yang agak dalam di sebagian bahu jalan menuju Siwa mengarah ke Belopa. Kami berpikir kembali karena akan membahayakan apabila memaksakan perjalanan dalam keadaan darurat seperti ini. Ya, kami harus cepat mengambil keputusan dan tidak memaksakan diri dan tetap mengutamakan keselamatan. Tidak lupa kami juga berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada pemilik penginapan Wisma Farid yang sangat baik, ramah, dan mengurus kami selama terjebak banjir. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang melakukan perjalanan dan ingin menginap di Kabupaten Wajo, salah satu penginapan yang paling kami rekomendasikan adalah Wisma Farid yang terletak di Kelurahan Tobaraka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Selain tempatnya bersih dan orang-orang di sana juga ramah, baik hati semua, dan tentu saja harga di penginapan itu Masya Allah itu sangat bersahabat. Oke teman-teman, jadi jangan lupa Wisma Farid di Kabupaten Wajo. Kami menyaksikan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Rumah-rumah yang dipenuhi lumpur, masih banyak rumah yang tergenang air bercampur lumpur di sisi kiri dan kanan jalan. Teman-teman, mari kita semua mendoakan saudara-saudara kami yang terkena dampak banjir agar selalu diberi kekuatan dan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kami melihat di beberapa info berita daerah, ternyata salah satu daerah yang terdampak parah, yang paling parah itu adalah di tempat kita sekarang, yaitu Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Wah, ini merupakan salah satu pengalaman dan salah satu perjalanan yang akan kami selalu ingat, yang paling berkesan. Masya Allah, banyak pelajaran yang kami dapatkan dalam perjalanan kali ini. Belum beruntung juga dapat tempat singgah. Iya. Kami melihat beberapa bangunan yang rusak terdampak banjir, sekolah yang nyaris tenggelam, rumah-rumah ibadah yang juga terkena dampak. Allahu Akbar. Di perjalanan kami pun sedikit sedih. Selain kami harus putar balik, kami juga tidak bisa membersamai saudara kami yang melangsungkan pernikahan. Namun kami saling memotivasi bahwa kali ini kami bukan menyerah. Kami hanya mencari solusi yang paling masuk akal dan mengutamakan keselamatan. Dan kami janji kami tidak akan kapok-kapok untuk touring ke arah Palopo. Mantap. Lanjut. Dan untuk sedikit menghibur diri dari kondisi yang mencekam dan menegangkan kemarin, kami berencana untuk menginap dan malam mingguan di kota Parepare, teman-teman. Mantap. Lanjut. Kita malam mingguannya di kota Parepare, hari ya? Kita malam mingguan di Parepare. Iya dong. Mengubah itu. Setelah malam Sabtuannya mencekam, kita pergi refresh dulu sebelum masuk kerja. Oke, nikmati
Dalam perjalanan kali ini pun hujan masih turun teman-teman di beberapa daerah, sehingga kami memakai raincoat di sepanjang perjalanan. Bukan cuma hujan teman-teman, lumpur dan jalan rusak berlubang menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan kita kali ini. Oke teman-teman, selanjutnya kami berbelok kanan di daerah Tarumpekai menuju Anabanua, dan kondisinya masih gerimis. Di sepanjang jalan teman-teman kami menemukan beberapa titik kemacetan, penumpukan kendaraan yang disebabkan oleh banjir kemarin teman-teman. Apa jadi nama putar gitu. Di sini kami kembali menemukan beberapa titik penumpukan kendaraan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak dan berlumpur pasca banjir kemarin. Kami juga bertemu beberapa rombongan teman-teman yang akan menuju Belopa dengan mengendarai mobil. Beberapa kendaraan besar harus kami dahulukan teman-teman untuk melerai kemacetan dan mengurangi risiko kemacetan panjang. Selain itu kami juga menemukan beberapa titik proyek perluasan jalan yang juga menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan teman-teman.
Kami selanjutnya berbelok kanan di daerah Anabanua. Akhirnya kita sampai di Anabanua teman-teman, Kecamatan Maniampajo, mengarah ke perbatasan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kami sudah sampai di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Dan ternyata setelah masuk Kabupaten Sidrap teman-teman, kami pun kembali terkejut dengan keadaan yang terjadi di sini. Kondisi yang tidak kalah parahnya dengan apa yang terjadi di Kabupaten Wajo. Bahkan di beberapa titik di Kabupaten Sidrap, air masih menggenangi beberapa jalan poros utama. Allahu Akbar. Ini dia teman-teman beberapa momen, beberapa kondisi yang sempat kami rekam di sepanjang perjalanan, karena kami juga tidak bisa full merekam keadaan yang ada di jalan karena kami juga mengutamakan keselamatan. Jadi ini dia teman-teman beberapa momen, beberapa kejadian, beberapa kondisi yang sempat kami rekam ketika perjalanan dari Kabupaten Wajo menuju Kabupaten Sidrap. Masih. Sekarang teman-teman posisinya kami sudah di daerah Tanrut Tedong, Kabupaten Sidrap. Dan ternyata salah satu daerah yang terparah adalah daerah Tanrut Tedong. Hampir semua rumah-rumah warga sampai pasar-pasar, kantor polisi, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah juga terkena dampak banjir. Wow, Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beginilah kondisi teman-teman di daerah Tanrut Tedong. Jadi ini adalah jalan poros Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo. Beginilah keadaan yang terjadi di Tanrut Tedong, Kabupaten Sidrap. Semua orang pakai roh air juga. Banyak orang beli pakai roh air. Ini kalau Setelah daerah Tanrut Tedong, banjir pun belum berhenti teman-teman. Banjir masih menggenang di beberapa ruas jalan Trans Sulawesi. Kali ini kami melihat pondasi rumah warga yang tergerus air, rumah panggung yang miring terdorong arus banjir yang deras, persawahan warga yang rata dengan air lumpur. Wow, beginilah keadaannya teman-teman.
kondisi yang sempat kami rekam dampak banjir parah yang terjadi di beberapa daerah Sulawesi Selatan. Astagfirullah, astagfirullahalazim, wala haula wala quwata illa billah. Ini dia teman-teman kondisinya. Silahkan teman-teman melihat, menyaksikan. Beginilah keadaan yang sempat kami temukan pada saat kami di perjalanan kembali dari Kabupaten Wajo menuju Kabupaten Sidrap. Ya teman-teman, kami mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir agar diberi kekuatan dan ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi bencana alam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dia teman-teman kondisi banjir di Kabupaten Sidrap. Balik ko, mau kemana balik ko? Bebek itu. Dia balik kuat. Ini banyak bebek nah. Kasih dong satu. Yes. Barang ini bebek.
Dan alhamdulillah akhirnya teman-teman kami sampai di kota Kabupaten Sidrap di daerah Pangkajene pukul 11:30. Kami singgah beristirahat, makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Parepare ba'da duhur. Ya, pelajaran yang dapat kami ambil dari perjalanan ini adalah dalam melakukan suatu perjalanan kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk sampai di tujuan. Karena sesungguhnya inti dari semua perjalanan adalah kembali ke rumah dengan selamat. Dan kami percaya bahwa semua peristiwa, semua kejadian pasti ada hikmahnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum, mantap lanjut.